Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas 8 dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu diskusi 13.2 halaman 494. Perusahaan seperti Walmart telah berpindah dari JT ke Sistem Vendor Management Inventory atau VMI. Diskusikan kelebihan dan kekurangan potensial atas pengaturan ini. Jika ada, pengendalian khusus apa yang harus ditempatkan atau dikembangkan untuk mengawasi sistem VMI? Jawabannya, sistem JIT memiliki kelebihan yaitu dapat mengurangi biaya tenaga kerja. Sementara kekurangannya, sulit untuk mencari pemasok yang terintegrasi dengan proses produksi perusahaan Walmart, dan tuntutan sumber daya manusia yang harus multifungsi. Pengendalian persediaan merupakan fungsi yang dapat dikembangkan untuk melakukan pengendalian atau pengawasan terhadap sistem VMI, di mana pengendalian persediaan ini merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan serta keputusan yang diambil untuk keperluan proses produksi supaya dapat terpenuhi secara optimal dengan risiko sekecil mungkin. Pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan diskusi 13.5 halaman 494. Haruskah setiap perusahaan beralih dari proses menjajukan 3 cara tradisional, yaitu pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasukan, ke pencocokan 2 cara, yaitu pesanan pembelian dan laporan penerimaan? Jawabannya tuh iya, karena dalam penggunaan Evaluated Receipt Settlement atau ERS dapat menghemat waktu dan biaya dengan mengurangi jumlah dokumen yang dicocokkan. Ancaman serta pengendalian seperti pada kesalahan di dalam faktur masukan, misalnya ketidaksesuaian antara harga yang dicantumkan dan harga aktual yang dibebankan, atau salah dalam menghitung jumlah jatuh tempo untuk pembelian kartu pengadaan. Para pengguna harus disyaratkan untuk menyimpan tanda bukti yang terverifikasi ketepatan atas laporan bulanan. Selanjutnya yaitu permasalahan 13.1 halaman 494 sampai 495. Pilihlah secara baca 5 dari 12 item prosedur pengendalian internal. Manakah yang paling efektif biayanya dalam menghadapi siklus ancaman pengeluaran berikut ini? Yang pertama adalah A, yaitu ketika seorang agen pembelian dapat memesan bahan baku dari pemasok sebagian yang ia miliki. Pada situasi ini, prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yaitu pengendalian sistem persediaan perpetual dan tinjauan, serta persetujuan permintaan pembelian, serta pengendalian fungsi pembelian yang tersentralisasi. Selanjutnya pada poin B, personal dokumen penerimaan, pencuri persediaan dan kemudian mengklaim persediaan sedang dikirim ke gudang. Pada situasi ini, prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yaitu pengendalian dengan melakukan pembatasan akses fisik persediaan. Selanjutnya di poin C, sebuah pemasok atau sebuah pasangan kertas print laser yang tidak dipesan dikirim ke kantor diterima dan dibayar karena harga yang murah. Setelah seluruh printer laser macet, meski demikian menjadi jelas bahwa kertas murah tersebut berkualitas inferior. Pada situasi ini, prosedur pengendalian yang dapat diterapkan oleh perusahaan adalah mensyaratkan keberadaan pesanan pembelian yang disetujui oleh penerima di setiap pengiriman. Selanjutnya poin D, prosedur gagal untuk memanfaatkan diskon sebesar 1% untuk membayar dengan segera sebuah faktur vendor. Pada situasi ini, prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yaitu melakukan pengisian faktur berdasarkan tanggal jatuh tempo untuk diskon dan menggunakan anggaran arus kas. Poin yang terakhir yaitu poin E, di mana sebuah perusahaan terlambat membayar faktur tertentu, akibatnya faktur kedua dikirimkan. Yang melalui pembayar faktur pertama, dalam pengiriman faktur kedua diserahkan untuk pemrosesan dan juga tidak dibayar. Pada situasi ini, proses pengendalian yang mungkin dilakukan oleh perusahaan yaitu mensyaratkan sebuah paket voucher yang lengkap untuk pembayaran. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu jelaskan mekanisme pengendalian internal yang saudara terapkan untuk mencegah pembayaran faktur pembelian kredit yang sama sebanyak 2 kali. Mekanisme pengendalian atau sistem pengendalian internal yang akan saya terapkan untuk mencegah terjadinya pembayaran faktur pembelian yang sama 2 kali, yaitu dengan melakukan dokumentasi terhadap semua pembelian. Dokumentasi tersebut dapat dilakukan
dengan secara tertulis. Pemisahan catatan pengeluaran dari unit yang mengeluarkan cek, melakukan pembatalan terhadap semua dokumen pendukung setelah dokumen cek ditandatangani, serta melakukan pengendalian terhadap akses ke gudang dengan membatasi akses masuk. Soal yang terakhir yaitu jelaskan mekanisme pengendalian internal yang saudara terapkan untuk mencegah pembelian fiktif. Mekanisme pengendalian internal yang akan saya terapkan dalam rangka mencegah terjadinya pembelian fiktif yaitu dengan memperketat SOP penjualan, memberikan layanan terbaik yang mampu membuat customer merasa kenyamanan, memberikan angket untuk setiap proses pembelian, serta melakukan pemeriksaan secara teliti terkait berbagai data customer yang akan membeli produk. Sekian dari jawaban dari saya mengenai tugas 8 sistem informasi akuntansi. Atas segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.